I was in a serious relationship for 11 years, and the relationship came to an end. Even though the agreement to end the relationship was mutual, it wasn't an easy thing to go through. I was very angry, sad, and completely disappointed in life. I tried many things to ease my pain, also a lot of stupid things. I started going to the gym as one of the positive ones, and I liked it a lot. I was training more and more. When the first muscles started to appear, I trained even harder. There was only one big problem. I still saw myself as a fat guy, since I was a fat guy for most of my life. So it was time for me to self-sabotage my success. I started to exaggerate a lot. Pre-workout drinks, creatine and other supplements, spending hours and hours in the gym until my body was shaking like crazy. When everything in my body broke down because of overdoing it, I decided to do it a little bit more. In reality, it was nothing but self-sabotage, and the day came when I hurt myself. By having no strong foundation, doing exercises wrong, and exaggerating with workouts over all common sense, failure was inevitable. Years later, I have to deal with the injury and pain, and I can't train normally. It's a big question. Will I ever? Yes, complete self-sabotage. Kita adalah musuh terbesar kita sendiri. Itulah yang kira-kira diungkapkan oleh filsuf Friedrich Nietzsche. Kita, manusia secara umum ingin bahagia, biasanya dalam hubungan ataupun karir. Tapi diperhatikan, tidak sedikit dari kita malah tanpa sadar berperilaku seakan mau merusak jalan menuju kebahagiaan sendiri. Contoh, dalam hal cari pasangan, Anda berkesempatan kencan dengan orang yang sebetulnya pas untuk Anda. Tapi bukannya malah menikmati kencan ini, Anda malah mengajaknya untuk bertengkar ataupun melakukan hal yang tidak menyenangkan, hingga kencan ini rusak. Dan akhirnya teman kencan Anda tidak jadi suka dengan Anda. Bagi yang sudah berpasangan, semua sedang baik-baik saja, tiba-tiba Anda cari alasan untuk bertengkar hebat dengan orang-orang yang Anda sayangi. Tujuannya untuk mendorong ataupun memaksa pasangan Anda untuk meninggalkan Anda. Dalam karir Anda yang bertahun-tahun bekerja dengan tekun, tetapi giliran ada promosi, tiba-tiba Anda bertingkah di kantor agar bos tidak memilih Anda untuk dipromosikan. Ini terjadi dan adalah bentuk-bentuk sabotase diri. Sabotase diri adalah perilaku ataupun pola pikir yang menahan ataupun mencegah Anda untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan ataupun ingin untuk mencapai kebahagiaan. Seseorang yang menyabotase diri biasanya dengan sengaja menciptakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan diri sendiri, bahkan mengganggu tujuan jangka panjang. Bentuk sabotase diri ini yang paling umum adalah prokrastinasi, perfeksionisme, mengobati diri dengan obat-obat terlarang ataupun alkohol, makanan, makan berlebihan dengan stres, melukai diri sendiri, ataupun berkonflik dengan orang lain. Mengapa sih sabotase ini bisa terjadi? Kita telusuri masa kecil. Bisa jadi waktu kecil Anda tumbuh dengan lingkungan yang penuh kesedihan, kekhawatiran, ataupun ketakutan. Dan ini memaksa Anda untuk terbiasa dengan kemalangan, sehingga kebahagiaan menjadi sesuatu yang aneh ataupun berlawanan dengan intuisi. Bahkan, kebahagiaan bisa jadi sesuatu yang menakutkan. Dan ketika Anda dewasa, Anda menjadi orang yang lebih kemalangan, dibandingkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik untuk kebahagiaan Anda. Buat Anda, kemalangan terasa lebih pasti, lebih bisa dikendalikan. Pilihan yang lebih aman, sementara kebahagiaan tergantung takdir terasa lebih beresiko. Anda mengira sabotase diri adalah bentuk kendali, tapi ini pemahaman yang tidak tepat, bukan? Ini selaras dengan penelitian neuropsikologi klinis dan forensik Dr. Judy Ho. Menurutnya, akal sabotase diri adalah naluri alami manusia untuk mendapatkan imbalan,
menghindari ancaman. Sabotase diri ini biasanya terjadi karena dorongan Anda mengurangi ancaman jauh lebih tinggi daripada dorongan Anda untuk mendapat imbalan. Perasaan rendah diri juga bisa menyebabkan sabotase diri. Seseorang yang rendah diri percaya tidak pantas menerima hal yang baik dalam hidupnya. It's a self-fulfilling prophecy. Ketika kita yakin bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan, ya akhirnya kita tidak pernah akan bahagia. Menurut Maria Montessori, di usia 0-6 tahun, otak anak itu menyerap banyak hal. Ia tidak hanya mengingat apa yang ia lihat dan dia dengar, apa yang ia lihat dan dia dengar juga bentuk dari jiwanya. Misal, waktu-waktu masa kecil, orang tua Anda sering mengatakan, ya memang anak saya ini nggak terlalu pintar, anak saya ini pemalu, atau anak saya ini minderan. Dan ketika Anda dewasa, itulah yang Anda percaya. Sehingga Anda itu kurang bermotivasi untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya baik untuk diri Anda. That's the power of labeling. Takut perubahan atau sesuatu yang belum diketahui, kebanyakan dari kita memang suka tidak perubahan. Dan untuk merasa nyaman atau secure, kita butuh punya kendali ataupun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita rasa takut dengan rasa perubahan ini yang berlebihan. Anda akan membatasi diri dalam diam di zona nyaman, terjebak dalam pola membosankan daripada mendorong diri ke kehidupan sebetulnya yang lebih memuaskan. Contoh, Anda menerima saja diperlakukan tidak baik oleh orang lain selama bertahun-tahun, karena takut mengganggu ketenangan palsu atau menghadapi konsekuensi yang tidak jelas. Learned helplessness. Sabotase diri ini bisa juga terjadi pada ia yang gila kontrol. Biasanya terjadi pada ia yang berprestasi tinggi. Dalam menggapai sesuatu, jika Anda tahu dalam perjalanan Anda tidak bisa punya kontrol penuh, sehingga Anda tidak bisa menjamin hasil untuk sempurna, Anda lebih baik mundur lebih awal. Lebih baik mengontrol kegagalan sendiri daripada terkejut dengan hasil yang tidak terduga. Alhasil, hilang kesempatan, bukan? Semua perilaku sabotase diri ini cenderung terjadi kesadaran kita. Lantas, bagaimana sih stop sabotase diri? Menurut Alice Boyes, penulis The Hot Mental Kit, kita harus terlebih dahulu menyadari dan mengakui bahwa kemungkinan besar kita adalah hambatan terbesar diri kita sendiri adalah mencapai hidup yang kita mau. Kita bisa keluar dari sabotase diri dengan satu pertanyaan. Adakah perilaku saya yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang? Setelah menyadari dan selidiki lebih dalam, Anda bertanya dengan diri Anda sendiri. Dan menjawab pertanyaan-tanyaan dengan tulisan. Setelah paham dengan sabotase diri, hentikan perilaku yang menghambat dan mulailah lakukan hal-hal mendukung untuk kemajuan kita. Contohnya, sabotase diri. Saya ingin bahagia sama pasangan. Pasangan saya baik buat kehidupan saya. Tapi kenapa ya saya ajak berantem mulu? Selidiki akarnya. Perasaan ini sepertinya berakar dari saya melihat bapak dan ibu saya yang dikhianati berkali-kali. Jadi ketika saya dewasa, saya gampang banget nih menuduh pasangan saya tanpa sadar. Untuk solusinya, jika saya insecure, saya juga bisa berbicara baik-baik dengan apa yang saya rasakan dengan pasangan saya, sehingga dia mungkin bisa bantu saya untuk membantu proses trauma ini. Untuk yang lain, contoh yang lain mungkin sabotasenya, kenapa ya saya pelarian ke makanan ataupun ke alkohol ketika saya merasa down? Selidiki akarnya. Saya merasa rendah diri.
perasaan saya ini membuat saya tidak nyaman. Untuk solusinya mungkin, namun mabuk atau makanan-makanan terus tidak akan menghilangkan perasaan ini secara permanen, kan? Oke, mungkin aku butuh bantuan psikoterapis untuk membantuku keluar dari masalah ini. Nah, begitulah. Yuk, kita stop sabotase diri dan berikan kesempatan diri untuk menjadi versi terbaik hidup yang memuaskan.